Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bu Nur Hayati. Ibu Nur ini adalah guru produktif pemasaran di SMK Negeri 1 Rangsan. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Eka. Oke, hari ini kita berdua akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Nur. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran, agar nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah 1. Mampu menerapkan K3 di tempat kerja, dan 2. Mampu menangani keadaan darurat dan mengantisipasinya. Oke, berarti ada dua tujuan ya, Bu. Ya. Yang pertama, apa tadi Bu? Menerapkan K3 di tempat kerja. Yang kedua adalah mampu menangani keadaan darurat. menangani keadaan darurat di tempat kerja. Ya, dan mengantisipasinya. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, bagaimana caranya Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Apa yang ingin dicapai? Area apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah di area pengetahuan dan keterampilan. Untuk di area pengetahuan itu siswa mampu memahami K3 di tempat kerja. Kalau di area keterampilannya siswa mampu menerapkan K3 di tempat kerja. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama di area pengetahuan dan yang kedua di area keterampilan. Untuk di area pengetahuan, Ibu berharap agar siswa memahami apa itu K3. Sedangkan untuk keterampilannya, Ibu berharap bahwa anak-anak mampu menerapkan K3 di tempat kerja. Seperti itu. Oke, Ibu. Lalu apa sih strategi pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa, dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan presentasi dan praktik berjualan langsung di lapangan seperti itu. Oke, Ibu berarti tadi itu Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan siswa. Model pembelajarannya adalah PBL dan metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok dan juga presentasi seperti itu. Oke Bu, apa sih media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu untuk materi K3 ini? Media pembelajaran yang saya gunakan adalah saya menggunakan media modul, LKPD, dan barang yang ada di jurusan. Barang yang ada di jurusan Bu ya. Ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kegiatan ini akan saya lakukan hari Senin depan jam ke-3.45 di kelas 10 PM2. Berarti kegiatan ini akan dilakukan di kelas 10 PM2 Senin depan di jam ke-3.45. Oke Ibu. Nanti hari Senin depan saya akan melakukan observasi di kelas Ibu untuk mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti akan saya catat apa saja kegiatan di dalam kelas dan bagaimana proses itu berjalan. Nanti ketika sudah melakukan observasi, kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu. Nanti kegiatan pasca observasi itu akan didampingi oleh PP saya hari Jumat depan. Sebelum itu kita akhiri percakapan kita hari ini. Apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari kegiatan pasca observasi ini adalah saya mendapat gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, sehingga saya akan lebih siap lagi. Terima kasih Ibu, semoga nanti ketika waktunya pembelajaran
pembelajaran bisa lancar dan anak-anak juga antusias seperti itu. Terima kasih atas waktunya, semoga berhasil untuk tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kemarin apa terakhirnya? Prosedur ya? Masih ingat prosedur itu yang titik kumpul itu seperti apa? Contohnya? Dari tanda yang tanda apa? Tanda jalur evakuasi. Contohnya itu seperti apa? Misal kalau ada di sebuah gedung kantor, misalnya rambu-rambu jalur evakuasi untuk sebuah titik kumpulnya seseorang apabila ada bencana, ya. Misalnya kalau kemarin itu contohnya lagi kebakaran, misalnya, jadi tidak boleh memakai lift, misalnya harus memakai tangga evakuasi, ya. Masih ingat ya? Kemudian hari ini saya akan membagi kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Silakan sekarang berkumpul di kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 5 orang. Untuk materi kali ini saya bagi ya, setiap kelompok tidak sama. Silakan didiskusikan ya. Materi untuk kelompok 1 itu adalah prosedur K3. Silakan didiskusikan terus nanti maju ya. Terus yang kedua teorinya kesehatan kerja. Yang ini kelompok 3 keselamatan kerja. Yang kelompok 4 itu kecelakaan kerja. Tiga-tiga ya, sambil ditulis materinya. Terus yang kelima keamanan kerja. Silakan didiskusikan bersama kelompok. Setelah itu kalian presentasikan di depan, ya? Ya. Jangan Kalau
membuat karyawan ketika mereka melaksanakan tugas. Yang kedua, metode tiga yang diterapkan dengan baik bisa mendatangkan seperti kesabaran karena tidak menunggu, mengeluarkan dana tambahan berupa instansi untuk karyawan yang mengalami cedera atau akibat sakit selama bertugas. Yang ketiga, penerapan metode tiga semua tugas dalam perusahaan dalam berjalan efisien di perencanaan. Dasar hukum menjadi dosen menunjukkan tidak terdapat pada Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Di dalam undang-undang tersebut dijabarkan mengenai tempat-tempat kerja yang melaksanakan prosedur kerja. Sudah dimengerti yang banyak? Halo Mas. Iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri Aziza. Saya Farahati. Kami akan mempresentasikan tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang bertujuan agar para pekerja memperoleh kesehatan baik jasmani maupun rohani. Contohnya seperti melakukan pemeriksaan secara rutin. Pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan dengan menyediakan petugas, fasilitas, dan mengadakan pelatihan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Pola pengambilan kerja yang tidak menggunakan kesehatan kerja. Ada yang mau ditanyakan? Satu, menyediakan penyakit, preventif. Dua, percepatan kesehatan, promotif. Tiga, penanganan penyakit, kumulatif. Empat, pemulihan kesehatan, rehabilitatif. Ya, benar ya. Fungsi dari keselamatan kerja. Fungsi dari keselamatan kerja: satu, identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Dua, memberikan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. Tiga, memberi saran, informasi, pelatihan dan edukasi tentang keselamatan kerja APD. Hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.